Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu di hari Minggu yang indah ini. Kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan. Biarlah oleh karena pertolongan Roh-Mu yang kudus, maka firman yang hendak kami dengarkan ini akan menjadi kekuatan, penghiburan, dan nasihat bagi kami semua. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami bersama-sama memperoleh sukacita dari setiap pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjumpai kita pada pagi hari ini terambil dalam surat 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjumpai kita pada pagi yang indah ini. Kita adalah orang-orang yang berbahagia di mana Tuhan mempercayakan firman-Nya untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah pagi ini di minggu kedua sesudah Paskah, kita dituntun dalam minggu yang diberi nama Minggu Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Pengakuan pemazmur ini menjadi pengakuan kita selaku anak-anak Tuhan dalam situasi yang sedang kita hadapi. Jika kita bisa ada sebagaimana kita ada dan terus memperoleh kekuatan serta dimampukan menjalani kehidupan kita, maka semua itu merupakan bukti bagaimana kasih setia Tuhan benar-benar memenuhi bumi dan hati serta kehidupan kita semua. Kasih setia Tuhan yang dikumandangkan pemazmur dalam Mazmur 33 ayat 55 ini dapat kita resapi melalui kegembalaan Sang Gembala Agung, yakni Kristus Tuhan kita semua. Dalam introitus minggu ini yang terambil dari kitab Injil Yohanes 10 ayat 11, kemudian ayat 27 dan ayat 28. Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku,
dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Sebagai gembala yang baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan Yesus tidak saja menjaga dan melindungi orang percaya, kawanan dombanya, melainkan Ia telah memberikan nyawanya menjadi tebusan, sehingga orang percaya tidak binasa, tetapi mendapat kehidupan yang kekal. Dalam Mazmur 23 yang merupakan bacaan Mazmur minggu ini, dengan bahasa puitis Mazmur mencoba menggambarkan hubungan dirinya dengan Tuhan. Ia mengibaratkan dirinya seperti domba yang gembalanya ialah Tuhan. Ibarat domba, ia tidak dapat hidup tanpa gembala. Ia begitu lemah, tidak berdaya, tidak bisa melindungi diri sendiri, tidak bisa menghidupi diri sendiri, sehingga ia benar-benar bergantung kepada gembala. Selanjutnya, gembala yang baik bagi dirinya, pemazmur mengungkapkan pengalaman pribadinya bersama Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memelihara, menuntun, membimbing, menjaga, bahkan melindunginya. Jemaat yang kekasih, apa yang digambarkan pemazmur tentang Tuhan tidak sekedar harapan atau suatu idealisasi mengenai figur Tuhan yang kita inginkan, melainkan hal tersebutlah terbukti dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Kegembalaan Tuhan Yesus telah dibuktikannya seperti kawanan domba yang tidak dapat hidup tanpa gembala. Demikian sesungguhnya kita umat manusia tanpa Tuhan Yesus, Gembala Agung. Ia memelihara umatnya, menjaga dan melindunginya. Dengan begitu sabar, setia, Ia melakukan semua itu. Penjagaan dan perlindungannya begitu sempurna atas umatnya. Untuk semua itu Dia rela menderita, bahkan mati di kayu salib. Peristiwa Jumat Agung dan berita Paskah telah membawa setiap kita untuk kembali menghayati dan selanjutnya mensyukuri pengorbanannya atas kita, sehingga pengharapan kita kepadanya tidak menjadi pudar. Dikarenakan di berbagai situasi yang ada, sebaliknya akan menjadi kesaksian dan teladan hidup. Semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kerelaan dan kesediaannya menderita, bahkan kematiannya, semua dilakukannya demi kasih-Nya atas kita semua, atas bumi ini, sehingga bumi ini seperti kesaksian pemazmur telah dipenuhi oleh kasih setia Tuhan saja. Tuhan Yesus rela melakukan apa saja dan rela menerima apa saja. Ia diludahi, dicaci maki, diolok-olok, sampai digantung di kayu salib. Ia tidak sedikit pun melakukan perlawanan. Semua itu melulu karena kasih-Nya atas dunia ini, atas kita semua, yang semestinya kita yang harus mengalaminya oleh karena dosa kita. Melalui suratnya, Rasul Petrus mengajak jemaat agar menjadikan penderitaan Kristus ini sebagai teladan. Jemaat yang kekasih, nasihat Rasul Petrus ini dilatar belakangi oleh situasi yang dihadapi jemaat waktu itu. Mereka banyak mengalami tekanan dan kesusahan
dari para pemimpin yang berkuasa maupun atasan atau tuan di tempat mereka bekerja. Memiliki ketundukan dan sikap takut yang harus mereka nyatakan bukan saja kepada tuan yang baik, tetapi bahkan kepada tuan yang bengis sekalipun. Sikap taat dan tunduk yang harus dinyatakan oleh jemaat pada waktu itu terhadap tuan mereka adalah sikap taat dan tunduk yang mengacu kepada ketaatan dan ketundukan Kristus kepada setiap situasi yang diperhadapkan kepada dia pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tunduk dan takut kepada tuan atau pemimpin yang baik adalah hal yang mudah untuk dapat dilakukan. Tetapi tidak demikian dengan sebaliknya. Bagaimana mungkin dapat menaruh hormat dan tunduk dan taat serta takut kepada tuan yang bengis, kepada tuan yang kejam, yang tidak kenal belas kasihan? Disinilah Rasul Petrus mengajak jemaat untuk bercermin kepada penderitaan Kristus dan menjadikannya sebagai teladan dalam mereka bersikap terhadap para pemimpin atau tuan mereka. Bahwa panggilan orang percaya sebagai respon kasih karunia yang diterimanya, yakni dengan menjadikan pula penderitaan Tuhan sebagai teladan dan mengikuti jejak kasih-Nya akan dunia ini yang dinyatakan lewat jalan salib. Apa yang dialami oleh Kristus yang harus dijadikan teladan bagi jemaat baik di zamannya Rasul Petrus maupun kita sekarang ini telah menjadi gambaran mengenai hamba Tuhan yang digambarkan di dalam kitab Yesaya 53 ayat 5 sampai 9. Pada saat ini saya membacakannya dari ayat 5 sampai ayat 7 saja, yang berbunyi demikian. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita semua sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kawanan domba milik dan peliharaan dari Gembala Agung Tuhan Yesus, kita diajak juga untuk meneladani sikap dan tindakan Tuhan. Seluruh sikap dan tindakan Kristus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa dan bentuk kasih-Nya kepada umat manusia. Pola hidup orang percaya berpadanan kepada Kristus. Mengikuti jejaknya merupakan panggilan kita. Tuhan Yesus sendiri telah mengatakannya bahwa kawanan dombanya mendengarkan dan mengikutinya. Orang percaya diajak untuk memaknai penderitaan Kristus sebagai teladan dalam memahami dan mengatasi pergumulan
atau kesusahan hidup, sehingga tidak cepat menyerah atau berputus asa. Selanjutnya, keteladanan yang diberikan oleh Kristus, baik melalui kerelaan untuk menderita, juga dalam penundukan dirinya kepada penguasa dunia pada waktu itu, karena ia tunduk dan taat kepada kehendak Bapa. Kristus yang tidak berdosa rela menerima perlakuan tidak adil, menerima dengan rela segala perbuatan keji tanpa melakukan perlawanan, dengan tujuan keselamatan bagi segenap manusia. Penderitaan Kristus membawa kebahagiaan untuk kita. Hidup kita benar-benar dipenuhi oleh kasih setia Kristus melalui penderitaan dan pengorbanannya. Luka-luka Kristus memberi kesembuhan, memberi pemulihan bagi kita, bagi bumi ini, bagi dunia ini. Ibarat domba binal yang tersesat, jalan hidup yang manusia pilih membawa kepada hidup bergelimang dosa, membawa kepedihan, penderitaan dan kesengsaraan. Namun di dalam Tuhan Yesus beroleh kesembuhan, beroleh pemulihan, bahkan beroleh keselamatan bagi jiwa kita. Karena itu menjadikan penderitaan Kristus sebagai teladan atau meneladani penderitaannya adalah tidak lain sebagai cara kita untuk tetap kuat menghadapi kesusahan atau pergumulan hidup. Dengan setia melakukan apa yang baik dan benar sebagai cara mengalami kedewasaan rohani dan sebagai prasyarat dimuliakannya bersama dengan Kristus. Jemaat yang kekasih, dalam segala keterbatasan maupun dalam situasi yang kita hadapi, kita akan menjalani kehidupan kita dalam pimpinan dan pemeliharaan Gembala yang baik, Tuhan Yesus. Hanya Dialah yang dapat memulihkan setiap situasi dan kondisi kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hanya oleh karena Gembala yang baik Yesus Kristus, maka bumi ini dipenuhi oleh kasih setia Tuhan. Hidup kita beroleh kasih setia Tuhan. Teladan kasih dan ketaatannya menolong kita untuk tetap kuat, tekun dan sabar dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari. Marilah kita tetap setia kepada Gembala kita yang baik, penyembuh dan penyelamat jiwa kita, yang telah memenuhi kita dengan kasih setianya. Seraya kita tetap menabur kebaikan dan menyatakan kebenaran dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan firman Tuhan menguatkan kita juga. Amin. Saat teduh bagi kita.